menggunakan daripada apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Maka ini adalah suatu kemuliaan yang amat luar biasa, suatu nikmat yang sangat amat luar biasa yang patut kita syukuri akan karunia yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan, melainkan hanyalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita termasuk dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang dikhususkan untuk selalu mendapatkan taufik hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana daripada amaliyah yang kita lakukan, apapun itu amal saleh, baru kita akan merasakan kenikmatannya nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dunia pun itu sudah diberikan oleh Allah. Tetapi kenikmatan yang lebih nikmat lagi yang akan kita dapatkan itu setelah kita diwafatkan oleh Allah. Dari semenjak kita mendekati sakaratul maut, sampailah kita di dalam kubur, sampailah kita di padang mahsyar, sampailah ketika kita dihisab, sampailah kita ditimbang, sampailah kita melewati Shiratul Mustaqim, sampailah kita di haudin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya seseorang yang sedang bermimpi. Kita semua mungkin pernah bermimpi. Kapan kita sadar kalau kita itu sedang bermimpi? Ketika kita sudah bangun dari tidur gitu. Ketika kita lagi mimpi, seolah-olah itu kejadian nyata, seolah-olah kita dalam keadaan yang sedang berada di dalam mimpi tersebut. Apalah mimpi ini? Mimpi jadi orang kaya misalnya, mimpi jadi pejabat misalnya, mimpi jadi orang soleh, atau mimpi bisa terbang misalnya. Macam-macam kita pernah dalam merasakan mimpi, sampai seolah-olah mimpi itu sebagai macam kenyataan, sampai ketakutan gitu. Bahkan sampai terasa kalau kita lagi mimpi itu terjatuh, kita jatuh. Itu mimpi. Kapan kita sadar? Kalau kita sudah bangun. Mimpi dikejar hewan buas misalnya, takutan gitu. Mimpi melihat sosok makhluk yang menjalankan ketakutan gitu. Pas terbangun, alhamdulillah gitu. Ya Allah, untunglah mimpi. Bukan kejadiannya. Nah, beginilah keadaan orang-orang nanti yang selama hidup dia di dunia lupa akan urusan akhirat. Tidak peduli dengan urusan akhirat. Tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Tidak peduli dengan amal soleh. Tidak peduli dengan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak mau dia yang mendekatkan diri beramal soleh, mendekatkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dirinya sudah tertipu dengan kecintaan terhadap dunia. Kapan orang-orang yang seperti ini dia akan sadar? Nanti setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru pada saat itu mereka akan sadar, ternyata selama ini aku telah menyia-nyiakan hidupku. Ternyata selama ini aku sudah menghabiskan waktu dengan tidak ada manfaat, dengan tidak ada amal saleh. Makanya sebagaimana apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan beliau dari zaman beliau masih hidup, hadis-hadis beliau, memang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sudah benar kan? Tidak ganti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak benar. Semuanya benar. Atau bahkan Rasulullah sudah menyampaikan apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti, apa yang akan terjadi di belakangan umat nanti. Semua banyak daripada apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW yang tidak terjadi di zaman Rasulullah, terjadi di zaman kita sekarang. Sudah banyak. Menunjukkan bahwa kita ini sedang berada di zaman yang sudah mungkin tidak lama lagi. Kenapa? Karena fitnah di mana-mana. Kenapa? Aurat sudah dianggap biasa, maksiat sudah dianggap biasa.
bahkan melakukan perbuatan buruk di depan manusia sudah tidak ada lagi rasa malunya. Banyak kejadian itu sekarang di depan mata kita. Ini adalah alamat tanda akhir zaman. Tinggal kita sekarang harus benar-benar menjaga diri kita. Kuatkan hubungan kita sama Allah, kuatkan hubungan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita meninggalkan majelis ilmu. Di majelis ilmu inilah kita akan selalu diingatkan kita kepada Allah, diingatkan kepada Rasulullah, diingatkan siapa sebenarnya kita ini sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan duduk di majelis ilmu inilah juga akan menambahkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, menambahkan semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa al-iman yazid wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan kita kepada Allah, iman itu rasa yakin kita sama Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan terus bertambah rasa iman itu, rasa takut kita kepada Allah itu bil ta'ah, dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Amal soleh, apapun itu yang kita lakukan akan terus menambah keyakinan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu bisa berkurang atau bahkan alhamdulillah sampai bisa hilang keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa keimanan itu berkurang? Dengan apa keimanan itu menghilang? Bil ma'asi, dengan melakukan perbuatan maksiat. Akbarul ma'asi, paling besarnya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu sudah termasuk dosa paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia berzina, bukan dia meminum khamar, bukan dia berjudi, bukan dia melakukan perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah dan lain-lain. Dia meninggalkan sholat itu sudah termasuk dosa yang paling besar yang dia lakukan. Belum lagi kalau seandainya dia melakukan perbuatan yang haram yang lain-lain. Nauzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini ada beberapa ulama mengatakan di antara beberapa sebab sebenarnya banyak penyebab yang bisa membuat keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkurang atau bahkan sampai bisa menghilang. Yang pertama adalah mereka yang tarkul Quran, meninggalkan Al-Quran. Salah satu penyebab keimanan kita akan berkurang, bakal bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tarkul Quran, meninggalkan Al-Quran. Dalam artian kata dia tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memperhatikan Al-Quran, tidak mau memuliakan Al-Quran, tidak mau mengagungkan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kalam Allah, firman-Nya Allah, ucapan Allah. Apa yang telah disampaikan oleh Allah semua terdapat di dalam Al-Quran. Begitu banyak sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengatakan tentang kemuliaan di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya Al-Quran syafi' lahu aw alaihi. Al-Quran akan bisa menolong kita, menyelamatkan kita, memberikan syafaat kepada kita. Aw alaihi, atau sebaliknya, Al-Quran pun juga bisa memberikan tuntutan kepada kita. Mereka akan menuntut kita Al-Quran atas apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran selama kita hidup di dunia. Kita selalu dipesankan oleh guru-guru kita dari semenjak kita dulu belajar di Bahasa. Jangan pernah antum melewati hari-hari antum kecuali sudah membaca Al-Quran. Bahkan seorang ulama pun juga mengatakan, kalau seandainya hidup kita ingin selalu bahagia, hidup kita selalu dalam kenikmatan, hidup kita selalu dalam keadaan nyaman, jangan pernah setiap hari kita melewati Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Di sini berarti Rasulullah mengatakannya dengan fi'il amr.
Di dalam bahasa Arab fi'il amr itu adalah perintah. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan, tapi di sini adalah perintah daripada Rasul. Iqra'u, if'alu, iqra'u, bacalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi kata Rasulullah. Karena Al-Quran yang kita baca nanti di hari kiamat akan datang, ya'ti yaumal qiyamah akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan kepada siapa? Orang yang membaca. Memberikan syafaat kepada siapa? Orang yang membaca. Jadi jangan sekali-sekali kita tinggalkan hari-hari kita dengan Al-Quran. Tapi dikatakan kalau bisa setiap hari itu jangan pernah lepas kita membaca Al-Quran. Jangan pernah kita lepas membaca hadis Mustafa, hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis Nabi. Bisa kita beli kitab-kitabnya, baik itu kitab Riyadhus Shalihin, ya, baca kitab Riyadhus Shalihin, jadilah banyak itu berapa hadis ada di dalamnya, baca yang ada terjemahannya, merenungi, meresapi makna daripada hadis-hadis tersebut. Jadi jangan lewati hari-hari kita kecuali kita membaca Al-Quran, baik itu pagi, misalnya nanti waktu, misal pagi, siang, ganti waktu siang habis asar, ganti waktu habis asar habis maghrib, tidak ganti waktu habis maghrib habis isya, tidak ganti waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ganti waktu untuk membaca firman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah harus sekali itu membaca satu juz Quran? Tidak. Lama baca satu juz Quran minimal paling sedikit ya sewajar. Sewajar itu ya setengah lembar Quran itu. Kalau bisa selembar ya alhamdulillah. Yang penting pertama kali yang harus kita coba istiqomah dulu. Istiqomah kita paksakan diri kita dari sekarang, apalagi subhanallah insyaallah Allah panjangkan umur kita sampailah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Dari sekarang tiap hari baca setengah wajah atau kita baca selembar, ya tiap hari. Tidak usah banyak-banyak, dikit-dikit dulu, agar masuk ke dalam bulan Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak berat, kita merasa enteng. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari sekarang kita membacanya. Sama amal-amal soleh yang lain, sama amal-amal ibadah yang lain, segalanya amal ibadah yang kita tidak terbiasa kita melakukannya, paksa dulu, dikit-dikit kita gawekan. Misalnya mulai sekarang pengen istiqomah sholat duha, pengen istiqomah dalam tinggal pada sholat duha, mulai hari sholat duha walau 2 rakaat dulu. Yang penting istiqomah dulu. Kalau sudah istiqomah, naik 4 rakaat sholat duha. Karena sholat duha adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah sekali-kali lagi kita meninggalkan Al-Quran. Perhatikan Al-Quran di rumah. Mungkin sudah berulang kali kita sampaikan. Di mana posisi Al-Quran kita di rumah, berdebu apa tidak, taruh terhormat apa tidak. Apa itu taala itu baik muncul lemari, debuan, sana melapa, tertimpu barang-barang yang tertimpu mesin-mesin. Untuk kenyang, mungkin Al-Quran tidak pernah terbuka, nangis Al-Quran itu. Nonton ya Al-Quran, ya Allah, hamba ini tidak peduli sama aku. Ya Allah, hamba ini tidak perhatian sama. Itulah sebabnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan juga dari bahwa Al-Quran memberikan syafaat. Antaranya adalah surat Tabarak. Surat Tabarak ia mani'atu min hadzabil dobar. Orang yang istiqomah dakwah selalu membaca surat Tabarak, suratul Mulk, surat Tabarak itu awal juz 29. Orang yang dakwah membaca suratul Mulk ini al-mani'ah, ia mencegah daripada azab kubur. Di dalam riwayat mendapat banyak pentafsiran daripada hadis Nabi ini, bahwa Al-Quran itu akan diganti oleh Allah, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sosok makhluk yang akan datang menemani kita ketika kita di alam kubur.
Sehingga ketika malaikat ingin menghukum kita, mengazab kita, menyiksa kita, dia akan menjadi syafaat. Dia akan menjadi penolong. Jadi jangan lepas Al-Quran. Paksakan Al-Quran untuk kita baca kita, ya, istri kita, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita itu tidak bakal dia baca Al-Quran kalau seandainya kita dulu mampu mencontohkan Al-Quran. Banyak orang-orang pengen anaknya jadi hafizul Quran, anaknya bisa hafal Quran, tidak perhatian sama Al-Quran, memuliakan Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi kalau kita dari kecil tidak pernah menampakkan bahwa kita ini juga termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran, dia akan ikut sama orang. Tapi kalau dari semenjak kecil anak itu kita lihatkan kita selalu membaca Al-Quran, ya, kita memuliakan Al-Quran, kita mengagungkan Al-Quran, bahkan kita berikan hadiah kepada mereka Al-Quran. Apa untuk menunjuk hadiah Al-Quran? Jarang. Padahal untuk mengajarkan anak itu cinta sama Al-Quran, kita berikan Al-Quran, kita tulis nama anak kita di Al-Quran tersebut. Nah, ini hadiah untuk anakku. Baca di Al-Quran, muliakan di Al-Quran. Jarang untuk menunjuk hadiah Al-Quran. Jarangnya menunjuk hadiah yang lain-lain. Urusan dunia menunjuk hadiah ini, menunjuk hadiah itu. Pernah kita di sini keluar misalnya menunjuk hadiah anak ini Al-Quran, aku beli untuk anak, baca anak. Jarang sekali kita berikan hadiah kepada anak kita. Bahkan kita untuk ngajar biar anak kita itu cinta sama Al-Quran, ketika dia sedang membaca ayat-ayat, kita rekam. Setelah itu kita tunjukkan sama dia baca yang dia baca, sambil kita puji, sambil kita berikan semangat. Maka di situ akan timbul di dalam diri dia benih-benih kecintaan terhadap Al-Quran. Bahkan sampai dikatakan suatu pelajaran yang sangat amat luar biasa ketika anak kita sudah tidur, pas mereka terbangun melihat orang tuanya sedang membaca Al-Quran. Itu suatu pelajaran yang akan didapatkan oleh anak tersebut ketika dia terbangun melihat orang tuanya sedang duduk menghadap kiblat membaca Al-Quran. Di situ Allah akan memberikan pelajaran yang luar biasa, terutama untuk siapa? Anak kita. Jangan pernah berharap kalau kita pengen menjadikan anak kita orang yang hafal Quran, hafizul Quran, tapi dari kita orang tua dari semenjak dia masih kecil kita tidak pernah mengajarkan kepada dia mengenai dengan Al-Quran. Jadi insya Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk istiqomah bisa selalu membaca Al-Quran. Karena ini pesan dari guru-guru kita, bahkan dari ulama pun selalu berpesan setiap mereka datang ke ma'had berpesan sama kita, jangan lewati Al-Quran. Setiap kita baca Al-Quran, tidak sanggup selembar misalnya baca seayat jadilah, seayat dari Al-Quran jadilah. Apalagi di akhir zaman ini, banyak sekali umat Nabi Muhammad SAW yang mereka jauh dari Al-Quran, tidak perhatian sama Al-Quran, atau bahkan di zaman sekarang ini banyak sekali dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka masih belum mampu, masih belum bisa untuk membaca Al-Quran. Belum baca Al-Quran, belum lancar dia baca Al-Quran. Banyak masih umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya majelis, di majelis kita tu di Tanjung Sari, selain buka majelis ilmu, kita juga buka majelis untuk mereka belajar Al-Quran. Banyak yang di situ belajar, di situ belajar Al-Quran. Maaf, ada yang masih ikro, ada yang masih belajar ikro. Buka ikro, umurnya sudah dewasa, sudah 20 lebih, 25, 24, ada yang lagi 30. Baca ikro, belajar. Semangat
semangat mereka pengen diusung. Di samping itu